Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang beberapa gosip seputar Cecilia Cheung yang kembali ramai dibahas semeninggal mertuanya Patrick Tse. Kabar meninggalnya seniman veteran Hong Kong Patrick Tse memicu kegemparan besar di dunia maya setelah rincian surat wasiatnya terungkap ke publik pada pertengahan tahun 2026. Aktor senior yang meninggal pada usia 82 tahun tersebut meninggalkan harta warisan yang diperkirakan bernilai lebih dari 100 juta dolar Hong Kong. Berdasarkan laporan media Hong Kong, 90% dari total aset tersebut dialokasikan ke dalam sebuah dana perwalian yang ditujukan sepenuhnya untuk dua cucu laki-lakinya, Lucas dan Quintus, yang merupakan anak dari pernikahan Nicholas Tse dan Cecilia Cheung. Hak pengelolaan dan penyimpanan dana tersebut dipercayakan sementara kepada Cecilia Cheung guna menutupi biaya pendidikan, perawatan medis, serta kebutuhan hidup sehari-hari kedua putranya hingga mereka mencapai usia dewasa. Namun, hak pengelolaan warisan tersebut disertai dengan sejumlah syarat tambahan yang sangat ketat dan kaku. Poin utama dalam ketentuan tersebut menetapkan status pernikahan Cecilia Cheung, di mana ia akan segera kehilangan seluruh hak pengelolaan atas dana perwalian jika ia memilih untuk menikah lagi dan membangun keluarga baru. Jika hal itu terjadi, aset perwalian akan langsung dialihkan kepada tim hukum profesional untuk dikelola secara penuh. Selain itu, terdapat persyaratan ketat untuk menjaga hubungan keluarga yang mengharuskan Cecilia Cheung membawa kedua putranya memberikan penghormatan kepada mendiang Patrick Tse setiap bulan demi menjaga ikatan batin. Sementara itu, sisa 10% dari harta warisan dibagikan kepada anak-anak kandung Patrick Tse. Nicholas Tse dilaporkan menerima properti di kawasan Repulse Bay, sedangkan putrinya Jennifer Tse menerima bagian yang mencakup sebagian dari koleksi perhiasan mendiang sang ayah. Pengumuman surat wasiat ini langsung mengubah dinamika opini publik di internet dan membantah rumor lama yang mengaitkan status anak ketiga Cecilia Cheung, Marcus, dengan keluarga Tse. Sebelumnya, sempat beredar spekulasi liar yang menuduh bahwa Nicholas Tse atau bahkan Patrick Tse merupakan ayah kandung dari anak ketiga tersebut. Sebelum meninggal dunia, Patrick Tse sempat menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia menyayangi semua anak Cecilia Cheung karena melihat mantan menantunya berjuang membesarkan anak seorang diri. Pernyataan santai tersebut sempat disalah-tafsirkan oleh netizen sebagai pengakuan adanya ikatan darah. Namun, fakta bahwa Marcus sama sekali tidak disebutkan dalam silsilah keluarga maupun dokumen wasiat Patrick Tse menjadi bukti terkuat yang mematahkan asumsi tersebut. Nicholas Tse sendiri sejak awal telah menegaskan bahwa ia hanya memiliki dua putra, yakni Lucas dan Quintus, dan tidak memiliki hubungan darah dengan anak ketiga mantan istrinya. Marcus tetap menyandang marga ibunya yaitu Cheung dan dibesarkan secara mandiri tanpa sokongan dari pihak keluarga Tse. Ketidakhadiran nama Marcus dalam pembagian warisan senilai ratusan juta tersebut memicu gelombang perundungan online dan spekulasi jahat dari netizen. Sebagian kelompok warganet mulai membandingkan nasib ketiga anak Cecilia Cheung, di mana dua putra tertua memiliki jaminan finansial yang sangat kuat sejak kecil, sementara putra bungsunya yang berusia 8 tahun tidak mendapatkan bagian apapun dari keluarga Tse. Spekulasi liar kembali bermunculan, mulai dari tuduhan status khusus anak tersebut hingga asumsi keliru mengenai alasan favoritisme Patrick Tse terhadap kedua cucu tertuanya. Polemik ini juga ikut menyeret nama diva pop Faye Wong, kekasih Nicholas Tse. Sejumlah netizen mengkritik absennya nama Faye Wong dalam surat wasiat dan menyimpulkan bahwa ia tidak pernah diterima oleh Patrick Tse. Padahal semasa hidupnya, Patrick Tse dikenal sebagai sosok berpikiran terbuka yang tidak pernah mencampuri urusan asmara anak-anaknya dan selalu membiarkan Nicholas Tse serta Faye Wong hidup bebas asalkan mereka saling memperlakukan dengan tulus. Pengaturan warisan tersebut murni merupakan bentuk kasih sayang kakek kepada cucu garis keturunannya dan sama sekali tidak melibatkan pihak luar. Di tengah situasi opini publik yang sedang kacau, respons dari pihak-pihak terkait bervariasi. Cecilia Cheung terpantau mengubah foto profil media sosialnya menjadi warna hitam tanpa mengunggah ucapan belasungkawa publik, sebuah tindakan yang langsung menuai beragam penafsiran dari netizen. Di sisi lain, Nicholas Tse mengambil langkah tak biasa dengan merilis pernyataan resmi
yang secara tegas memperjelas bahwa ia tidak memiliki hubungan darah dengan putra ketiga Cecilia Cheung, guna memutuskan segala keterkaitan hukum dan biologis. Tak lama setelah klarifikasi tersebut, Nicholas Tse terlihat tampil mencolok bersama Faye Wong di Bandara Xi'an. Faye Wong sengaja melakukan perjalanan khusus ke Xi'an untuk menemani Nicholas Tse yang sedang menggelar 2 konser solo. Seusai pertunjukan, keduanya tampil terbuka dan bersahaja saat berjalan bergandengan tangan di bandara untuk pulang ke rumah tanpa menghindar dari jepretan kamera penggemar maupun orang yang lewat. Langkah ini dinilai netizen sebagai sinyal bahwa Nicholas Tse kini memilih fokus pada kebahagiaan pribadinya. Selama 8 tahun sejak kelahiran anak ketiganya, Cecilia Cheung memilih untuk menutup rapat identitas ayah biologis Marcus. Ia tidak pernah membela diri di hadapan media dan hanya mengeluarkan satu pernyataan konsisten. Ayah dari anak tersebut berasal dari luar industri hiburan, memiliki kepribadian yang sederhana, dan tidak ingin diganggu oleh sorotan media. Keheningan ini dipegang teguh oleh Cecilia Cheung sebagai bentuk perlindungan terakhir seorang ibu agar anaknya dapat tumbuh dalam lingkungan yang tenang tanpa pengawasan opini publik. Kendati demikian, publik yang penasaran terus mencoba menggali informasi, bahkan hingga melanggar batasan hukum. Pada tahun 2021, media Hong Kong secara ilegal mengakses dan mempublikasikan dokumen akta kelahiran Marcus yang tidak mencantumkan nama ayah di dalamnya. Menanggapi pelanggaran privasi tersebut, Cecilia Cheung langsung mengajukan pengaduan resmi ke kantor komisioner privasi untuk data pribadi di Hong Kong. Tindakan tegas ini membuahkan hasil. Jurnalis dan editor yang terlibat dinyatakan bersalah melanggar peraturan perlindungan data pribadi Hong Kong dan dijatuhi hukuman berupa denda serta kurungan penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah hukum ini menjadi batas tegas yang dikirimkan Cecilia Cheung kepada publik bahwa privasi keluarganya tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun akun-akun penyebar rumor seringkali diblokir oleh platform karena menyebarkan informasi palsu demi mendapatkan perhatian, jejak digital di internet tetap membuat Marcus menjadi sasaran gosip online. Bocah berusia 8 tahun tersebut difoto menjalani aktivitas normal seperti anak-anak seusianya, melompat-lompat saat dijemput dari sekolah dengan tas ransel tanpa mengetahui perdebatan sengit mengenai latar belakang kelahirannya di dunia maya. Netizen yang rasional menilai bahwa anak tersebut sama sekali tidak bersalah atas situasi orang dewasa dan berhak mendapatkan masa kecil yang tenang tanpa harus menanggung prasangka publik atau menjelaskan siapa sosok ayahnya. Cecilia Cheung sendiri membuktikan tanggung jawabnya dengan bekerja keras menafkahi seluruh anggota keluarganya secara mandiri, sehingga anak-anaknya tidak perlu bergantung pada warisan keluarga Tse untuk menjalani kehidupan yang layak. Sorotan tajam terhadap pembagian dana perwalian Patrick Tse juga membangkitkan kembali ingatan publik mengenai sejarah pernikahan antara Nicholas Tse dan Cecilia Cheung. Keduanya dulunya merupakan pasangan selebriti papan atas yang sangat dikagumi di industri hiburan Hong Kong. Hubungan mereka dipenuhi momen-momen manis. Mereka menikah secara diam-diam di Filipina pada tahun 2006 sebelum akhirnya resmi bercerai pada tahun 2011 akibat perbedaan kepribadian yang tidak dapat didamaikan. Sutradara terkenal Wong Ching yang pernah bekerja sama dengan keduanya memberikan kesaksian mengenai kedalaman perasaan Cecilia Cheung terhadap Nicholas Tse dalam program Wong Ching's Look at the World. Wong Ching mengungkapkan bahwa Cecilia Cheung sangat mencintai Nicholas Tse, bahkan sampai menyewa area pantai khusus saat momen lamaran pernikahan mereka. Perhatian teliti Cecilia Cheung juga terlihat ketika Nicholas Tse mengalami cedera jari saat proses syuting serangkaian film laga, di mana ia dengan setia mengoleskan salep untuk suaminya setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakcocokan cara bergaul di antara mereka mulai memicu konflik dalam rumah tangga. Wong Ching menceritakan pengalamannya saat menyutradarai film berjudul Treasure Hunt yang dibintangi oleh Cecilia Cheung. Dalam proses syuting yang melibatkan banyak bintang cilik tersebut, naluri keibuan Cecilia Cheung sangat menonjol. Ia tidak hanya merawat anak-anak di lokasi syuting, tetapi juga memasak hidangan pasta untuk dinikmati bersama seluruh kru dalam suasana harmonis. Namun, di balik keceriaan tersebut, Cecilia Cheung kerap mengeluhkan urusan domestik pernikahan mereka, lalu memarahi Nicholas Tse saat sedang memasak.
Hal ini menjadi indikasi awal bagi Wong Ching bahwa pernikahan pasangan tersebut sedang menghadapi ujian berat akibat menumpuknya keluhan sepele yang akhirnya berujung pada perpisahan. Walaupun pernikahan tersebut kandas, Patrick Tse selaku ayah mertua tetap menaruh simpati mendalam kepada Cecilia Cheung. Semasa hidupnya, Patrick Tse sering meneteskan air mata penyesalan dan merasa telah mengecewakan Cecilia Cheung setiap kali melihat mantan menantunya itu berjuang membesarkan kedua cucunya seorang diri. Di samping isu yang berkaitan dengan keluarga Tse, dinamika kehidupan Cecilia Cheung kembali diramaikan oleh rumor kedekatan historisnya dengan aktor dan sutradara legendaris Stephen Chow. Publik kembali menyoroti hubungan profesional dan personal mereka setelah Cecilia Cheung menuliskan pesan menyentuh hati di media sosial bertepatan dengan hari ulang tahun Stephen Chow yang ke-63. Dalam unggahan tersebut, Cecilia Cheung memeragakan kembali dialog-dialog klasik dari film-film lama mereka dan menyatakan rasa terima kasih yang mendalam, menegaskan bahwa ia tidak pernah melupakan hari lahir sang mentor. Hubungan erat keduanya bermula pada era keemasan perfilman Hong Kong tahun 1999, ketika Stephen Chow memilih Cecilia Cheung yang saat itu masih berstatus sebagai pendatang baru berwajah polos untuk menjadi pemeran utama wanita dalam film komedi romantis klasik berjudul King of Comedy. Peran tersebut sukses melambungkan nama Cecilia Cheung di industri hiburan dan membuahkan salah satu dari 2 penghargaan penampil baru terbaik di penghargaan film Hong Kong ke-19, di mana penghargaan lainnya dimenangkan lewat film berjudul Fly Me to Polaris. Sepanjang kariernya, Cecilia Cheung menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Stephen Chow. Ia konsisten memberikan dukungan penuh, bahkan menolak tawaran kerjasama lain yang bernilai menggiurkan demi memprioritaskan proyek bersama Stephen Chow. Bentuk dukungan tersebut meliputi sumbangan vokal untuk lagu tema film CJ7 hingga keterlibatannya sebagai pengisi suara untuk membantu promosi film The New King of Comedy pada tahun 2019. Keduanya juga sempat bekerja sama dalam proyek film populer Shaolin Soccer pada tahun 2001. Kedekatan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 dekade ini memicu spekulasi baru mengenai pembagian harta kekayaan Stephen Chow yang dilaporkan mencapai total $300 juta atau sekitar 5,3 triliun rupiah. Mengingat Stephen Chow belum menikah dan tidak memiliki anak kandung, beredar rumor di media Hong Kong sejak tahun 2024 yang menyebutkan bahwa sang sutradara telah menyusun dokumen wasiat terkait perputaran asetnya kelak. Dokumen tersebut dikabarkan menunjuk pihak keluarga inti serta beberapa kolega terpercaya sebagai penerima manfaat. Nama Cecilia Cheung bersama aktris muda Si Chow dilaporkan masuk ke dalam daftar penerima sebagian dari harta warisan tersebut, yang isinya diduga tidak terbatas pada uang tunai, melainkan juga mencakup kepemilikan saham perusahaan. Si Chow sendiri merupakan aktris yang memerankan karakter putra Stephen Chow dalam film komedi fiksi ilmiah CJ7 pada tahun 2008 saat masih berusia 10 tahun. Sebuah peran yang mengantarkannya meraih penghargaan penampil baru terbaik di penghargaan film Hong Kong ke-28. Si Chow diketahui merupakan anak baptis Stephen Chow yang selama ini mendapat bantuan dukungan finansial secara diam-diam dari sang sutradara. Kesetiaan Cecilia Cheung dalam mendukung karya-karya Stephen Chow dinilai menjadi alasan kuat mengapa namanya ikut dikaitkan dalam rumor pembagian aset berharga tersebut. Di tengah hantaman rumor mengenai kehidupan asmara dan finansialnya, karakter asli Cecilia Cheung dibongkar ke publik oleh Coco, mantan pacar Patrick Tse. Pada tanggal 18 Mei, Coco mengunggah sebuah rekaman video di platform media sosial miliknya yang secara khusus memberikan pujian tinggi kepada Cecilia Cheung menggunakan 6 kata sangat secara beruntun. Coco menggambarkan aktris berusia 46 tahun tersebut sebagai sosok ibu yang sempurna, setia, dan sangat sopan, hingga menyatakan keinginannya untuk bisa menjalani kehidupan dengan ketegaran seperti Cecilia Cheung. Dalam video tersebut, Coco menyapa Cecilia dengan panggilan akrab dan membagikan pengalaman pribadinya mengenai perhatian detail Cecilia Cheung terhadap keluarga besar. Menurut kesaksian Coco, Cecilia Cheung selalu menyiapkan hadiah jauh-jauh hari menjelang hari libur atau perayaan acara keluarga penting untuk memberikan kejutan kecil yang menyenangkan bagi semua orang.
Keduanya yang memiliki selera mode serupa juga seringkali tidak sengaja berpapasan di toko merek mewah yang sama. Di toko tersebut, Cecilia Cheung kerap memperlihatkan sisi pesonanya yang unik dan imut dengan bercanda meminta pramuniaga untuk menutup pintu toko sementara waktu agar mereka berdua dapat memilih barang belanjaan yang disukai dengan lebih leluasa tanpa gangguan. Selain kesaksian dari kerabat dekat, ketegasan karakter Cecilia Cheung juga tercermin dari pandangannya yang sangat jernih dan realistis mengenai masa depan dan kematian. Keputusan matang Cecilia Cheung untuk mempersiapkan surat wasiat di usianya yang baru menginjak 40-an sempat memicu diskusi hangat setelah diungkap oleh Su Liling, istri Presiden Taiwan Glass, melalui sebuah pesan online. Faktanya, Cecilia Cheung telah mengakui langkah tersebut secara terbuka saat tampil dalam acara variety show berjudul All the Way to Blooming Flowers. Dalam salah satu segmen program tersebut, aktris Ning Ching sempat mengemukakan pandangan konvensional masyarakat Tiongkok yang menganggap pembahasan mengenai surat wasiat sebagai sesuatu yang mendatangkan nasib buruk. Cecilia Cheung merespons dengan lugas bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan tim pengacara dan resmi membuat dokumen surat wasiatnya sendiri. Pernyataan spontan tersebut sempat membuat aktris Carina Lau terkejut karena menilai langkah tersebut diambil terlalu cepat untuk usia Cecilia. Menanggapi keterkejutan rekan-rekannya, Cecilia Cheung menjelaskan bahwa setiap manusia pada akhirnya pasti akan meninggalkan dunia ini. Alasan utamanya membuat dokumen hukum tersebut adalah karena ia sama sekali tidak ingin melihat anggota keluarganya melakukan hal-hal yang tidak pantas atau bertengkar demi memperebutkan uang ketika dirinya sudah tiada kelak. Pengaturan matang ini sengaja dibuat agar tidak menempatkan posisi keluarganya dalam situasi yang sulit di masa depan. Lebih jauh lagi, Cecilia Cheung secara mandiri telah memilih pakaian serta foto potret terbaik yang akan digunakan untuk upacara pemakamannya sendiri kelak. Langkah berani menghadapi realita kematian dan perencanaan finansial yang matang ini menuai banyak pujian dari netizen yang menilai pemikiran Cecilia Cheung sangat jernih, bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman yang luar biasa bagi kelangsungan hidup anak-anaknya. Meskipun mendapat banyak apresiasi atas kemandiriannya dalam membesarkan 3 putra, status fisik Cecilia Cheung di usianya yang menginjak 46 tahun tetap tidak luput dari penilaian kritis publik. Baru-baru ini, kehadirannya dalam sebuah acara komersial offline memicu perdebatan baru setelah foto-foto dokumentasi tanpa proses edit tersebar luas di berbagai platform media sosial. Dalam rangkaian foto tersebut, Cecilia Cheung tampil mengenakan pakaian dengan desain yang sangat indah yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang tetap terjaga proporsional layaknya seorang bintang. Namun, perhatian netizen tertuju pada kondisi kulit dan ekspresi wajahnya. Beberapa netizen mengkritik bahwa seluruh wajah Cecilia tampak tegang, agak kaku, dan terlihat kurang alami saat ia menunjukkan ekspresi wajah yang berlebihan, disertai dengan area tulang pipi yang tampak menonjol serta bengkak. Kondisi ini dinilai sangat kontras dengan penampilan ceria pada tahun-tahun sebelumnya, maupun dengan foto-foto tanpa riasan wajah yang biasa ia bagikan secara pribadi di akun media sosialnya. Kondisi wajah yang dinilai kaku tersebut langsung membagi opini warganet menjadi beberapa kubu. Sebagian netizen melontarkan kritik negatif dan berspekulasi bahwa Cecilia Cheung kemungkinan baru saja menjalani prosedur kosmetik tertentu dan masih berada dalam fase pemulihan medis, yang menjelaskan adanya efek pembengkakan tidak alami di bawah sorotan kamera. Sebaliknya, kubu netizen lainnya memberikan pembelaan dan mengimbau publik untuk tidak bersikap terlalu keras terhadap penampilan fisik selebriti wanita yang sudah berusia kepala 4. Mereka menilai fluktuasi kondisi fisik adalah hal yang wajar bagi seorang ibu tunggal yang harus membagi waktu dan energinya secara penuh untuk mengurus 3 anak sekaligus menyelesaikan jadwal pekerjaan yang padat tanpa henti. Kesibukan domestik dan kelelahan kerja dinilai menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebugaran wajahnya di depan umum. Namun hal tersebut tidak mengurangi nilai tanggung jawab besar yang ditunjukkannya sebagai seorang kepala keluarga. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.